Apa alasan Presiden Jokowi menjadikan pakaian adat sebagai simbol diplomasi budaya dan apakah cara ini efektif untuk mewujudkan keutuhan NKRI? Kita akan membahasnya. Sudah hadir di studio Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dan budayawan Muhammad Sobari. Selamat sore Pak Sobari. Selamat Pak Eko, selamat sore. Mbak. Ya, kita lihat ini sudah menjadi tradisi yang baru ya sejak kepemimpinan Joko Widodo bahwa ketika pengibaran upacara bendera selalu ada masyarakat yang mengenakan pakaian adat meskipun tidak wajib ya. Kenapa? Tidak wajib untuk mengenakan pakaian Memang adat. itu di dalam undangan disebutkan ya, pakaian nasional dan pakaian adat. Ya, tapi setiap tahun kelihatannya antusiasmenya meningkat. Selalu meningkat karena memang itu momen penting ya, momen penting hari kemerdekaan. Nah, sehingga masyarakat juga ingin menampilkan, masyarakat yang hadir ya, yang diundang ingin menampilkan diri, kemudian mencerminkan adanya kesatuan keragaman budaya Indonesia. Pak Eko, kalau kita perhatikan tahun ini Presiden Joko Widodo memilih pakaian Tadi Bali. Bali Ya, tadi. Kemudian Lombok. kemarin di sidang tahunan MPR Ya, memilih Sasa. NTB. Ya. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Nah, Presiden sendiri menyampaikan bahwa penggunaan pakaian ini adalah dia sudah berlangsung lama ya, momen-momennya. Bahkan 2 tahun yang lalu misalnya ketika beliau mengundang para mantan presiden, para presiden ya, ada Bu Mega, ada Pak SBY ke istana itu menggunakan pakaian adat semua. Nah, memang di satu sisi ini Presiden ingin menampilkan bahwa ini visi pembangunan Indonesia sentris ya. Nah, kemudian yang kedua juga ingin menampilkan kekayaan budaya kita. Keberagaman. Karena penting ya, kenapa? Kebudayaan ini selalu memiliki unsur karakter, unsur identitas, unsur kebanggaan, dan jangan lupa yang penting lagi adalah unsur ekonomi. Nah, artinya apa? Bahwa keunggulan budaya kita itu juga bisa kemudian dikelola untuk kemajuan ekonomi. Nah, itu saya kira titik pentingnya kalau mau dimaknai di situ. Oke, tapi betul tidak seperti yang ditafsirkan beberapa pihak yang mengatakan bahwa pada pemilu presiden kemarin di NTB Jokowi kalah, kemudian di Bali menang telak. Ini adalah pesan bahwa ingin merangkul kembali seluruh masyarakat pasca pemilu. Boleh aja. Itu karena memang budaya ini kan selalu memiliki multi makna ya, sekaligus ya. Nah, bisa aja ditampilkan diberi makna semacam itu ya. Tapi yang jelas bahwa sebagai presiden Pak Jokowi ini adalah presiden Indonesia, bukan presiden orang Jawa, bukan presidennya orang Batak, bukan presidennya orang DKI, Jakarta dan sebagainya. Dia adalah presiden Indonesia. Oleh karena itu dalam setiap momen-momen penting beliau sedapat mungkin ingin menampilkan ciri khas budaya Indonesia. Baik, Pak Sobari, kalau dari sudut pandang seorang budayawan melihat tahun ini pemilihan pakaian adat yang dikenakan Pak Jokowi, Anda menafsirkannya seperti apa? Tafsir pertama saya kira sama dengan apa yang terjadi pada tahun yang lalu, bahwa beliau sangat apresiatif terhadap kekayaan wujud tradisi macam-macam, dan tiap tahun berganti dengan memakai dari etnis sana, etnis sana. Nah, tadi disebut sekalipun di Nusa Tenggara beliau kalah, tapi beliau itu Nusa Tenggara salah satu tempat yang beliau sering datang. Sering datang itu tidak harus berarti untuk meraup suara. Pak, kalian milih boleh, tidak milih juga tidak apa-apa, wong itu hak. Tapi saya datang kemari kan karena saya presiden dan ini wilayah di mana saya berkuasa untuk menghadiri Anda ke Jawa Barat, ke Sumatera Barat. Daerah-daerah di mana beliau kalah sebelumnya didatangi terus-menerus dan akan tetap didatangi, dan karena sifat pembangunan beliau membangun Indonesia sentris, tidak tempo hari ada yang lama-lama kritik-kritik Jawa sentris dan lain-lain. Beliau akan membenarkan itu, membetulkan apa yang kurang di masa lalu itu, dan membangun
tidak peduli bahwa warga di situ memilih, tidak peduli warga itu tidak memilih, dibangun ya dibangun. Ya. Saya kira itu visi seorang pemimpin yang sangat waras dalam memandang negeri, dalam memandang kepemimpinannya. Berarti kaitannya dengan menjaga keutuhan NKRI itu sebenarnya pesan yang ingin digarisbawahi oleh Presiden Jokowi. Betul. Dan kemudian sebenarnya kalau kita mengacu pada hari ini ya di istana, itu juga tanpa mengurangi ya aspek sakralisasi dari detik-detik proklamasi itu. Karena ini kan di luar acara itu, sebelum acara itu atau kemudian sudah acara itu. Tapi justru memberikan satu makna bahwa apa yang diproklamirkan pada saat tahun 45 itu kan tidak hanya merdeka secara politik ya, tapi juga merdeka secara budaya. Ini saya kira yang penting maknanya. Karena pernyataan kemerdekaan sebetulnya juga bukan pernyataan politis saja, tapi ini juga pernyataan kebudayaan bahwa budaya kita adalah budaya milik bangsa Indonesia gitu. Yang berbeda dengan budaya kolonialisme, imperialisme dan sebagainya. Saya kira itu yang kemudian dilawan oleh para penjajah, para pahlawan kita. Pak Sobari, kalau Anda lihat efektif tidak sih diplomasi budaya melalui pakaian adat, dan mungkin sesekali ketika Presiden Jokowi dalam acara yang spesial, ya bahkan menyapa dengan bahasa-bahasa daerah. Efektif tidak kalau Anda melihat ini? Saya kira itu efektif sekali. Beliau tidak berbicara dalam bahasa-bahasa yang pada momen tertentu dipakai. Seperti kita menggunakan bahasanya orang Minang dengan setidaknya kata-kata pokok. Ini cara kita memberikan penghargaan. Beliau menggunakan bahasa lain tidak karena paham, sebenarnya untuk menunjukkan kedekatan hati beliau. Lalu apakah itu efektif? Ya efektifnya karena itu menyentuh rasa haru orang lain. Didatangi negerinya, didatangi oleh orang besar, daerahnya didatangi orang besar, orang dari Jakarta, dan datang tidak sebagai penguasa, datang sebagai dengan cara, dengan sikap, dengan perilaku orang biasa, tidur di hotel yang tidak ada, hampir tidak berharga. Beliau baru nulis soal novel presiden ya, keren. Iya. Di macam-macam begitu ya, dengan sendirinya orang merasa bahagia. Betul. Orang merasa bahagia. Ya. Mari kita ingat kembali barangkali Papua, yang warganya menyatakan kami ini sudah ada berapa presiden, tapi tidak pernah dikunjungi gitu ya? Tidak pernah dikunjungi, dan ini bapak kita, ini bapak yang hadir, dan dia tidak hanya satu kali tapi berkali-kali. Wah, itu rasa bangga. Jadi ada efek psikologis yang luar biasa gitu. Efek psikologis dan politik. Psikologis dan politik. Kalau yang ini ada efek politisnya. Baik. Nah, selain diplomasi budaya melalui pakaian adat tadi, ada tidak kira-kira strategi yang lebih konkret lagi untuk menciptakan SDM yang unggul? Tidak hanya kita bicara mengenai kemampuan, tetapi juga SDM yang penuh dengan toleransi. Kita nanti akan minta jawabannya Pak Eko dan juga Pak Sobari usai jeda. Tetap di Prime Time News. Oke, kita masih membicarakan mengenai diplomasi budaya melalui pakaian adat yang dilakukan oleh era Presiden Jokowi ini. Sebenarnya ketika memilih pakaian apa yang ingin dikenakan itu, ide itu datang dari Presiden sendiri atau memang sudah melalui konsultasi dengan staf Presiden dan lain-lain? Saya kira yang pertama Presiden, karena saya tahu karakter Pak Jokowi ya. Termasuk sebenarnya pakaian-pakaian pada saat kampanye dan sebagainya itu biasanya lahir dari beliau sendiri. Baru kemudian dia bertanya, oh ini patut nggak, ini pas nggak, dan sebagainya. Jadi apalagi yang misalnya kayak tadi yang sifatnya momen penting dan kemudian melibatkan ada keluarga kan. Nah pasti yang pertama diajak konsultasi pasti istrinya dulu lah, keluarga untuk. Atau mungkin bisa jadi itu ide dari Bu Iriana. Tapi sebenarnya ini hanya diplomasi budaya yang muncul ketika untuk momentum hanya spesial saja, event-event spesial saja, atau sebenarnya ini sudah masuk dalam strategi yang lebih konkret untuk jangka panjang, Pak Eko? Saya kira itu yang penting ya. Nah, Presiden ini kan menghadirkan pada momen. Tapi setahun yang lalu misalnya kita sudah atau pemerintah sudah membuat namanya strategi pemajuan kebudayaan.
Nah, yang itu menjadi mandat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi ini sebetulnya Presiden sudah menindaklanjuti pada aspek yang lebih bersifat policy dan kemudian diturunkan nanti pada aspek implementatifnya. Bahkan Presiden sudah memberikan komitmennya ya untuk membantu dengan bantuan 5 triliun ya untuk pemajuan kebudayaan ini. Jadi artinya sebenarnya ini inline. Presiden sebagai translator ya untuk kemudian memberikan satu stimulus, kemudian mana-mana tertentu pada mana-mana budaya ya, khususnya pada event-event tertentu, tapi di satu sisi juga disiapkan infrastruktur kebudayaannya. Nah, saya kira ini yang menurut saya menjadi penting. Pak Sobari juga melihat seperti itu, bahwa diplomasi budaya melalui pakaian adat tidak hanya berhenti di situ saja, tapi juga ke diplomasi politik, diplomasi ekonomi dan sebagainya. Anda melihat inline seperti yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang? Saya kira ya. Saya kira ya bahwa diplomasi kebudayaan tidak satu-satunya cara menerjemahkan bagaimana penghargaan terhadap kebudayaan kita sendiri. Tidak satu-satunya cara bagaimana membuat kebudayaan kita maju. Itu tidak satu-satunya cara. Cara lain barangkali itu kemudian ditempuh melalui bagaimana membuat wujud-wujud pakaian adat, pakaian daerah-daerah yang macam-macam itu, supaya itu diproduksi dan supaya ada konsumen ya, ada konsumen. Karena itu barangkali akan dimasukkan ke dalam salah satu unsur dari ekonomi yang kreatif, sifatnya kreatif, barangkali akan masuk di sana. Tetapi kalau tidak, Pak Jokowi saya kira sangat concern. Beliau itu tahu persoalan. Bagaimana kata-kata yang sifatnya hanya simbolik, bagaimana ritual-ritual kenegaraan yang hanya simbolik itu menjadi sesuatu yang nyata dan menjadi kebijakan, lahir sebagai kebijakan. Nah, kebijakan itu kita bisa membaca kebijakan itu tampak lebih lanjut dalam Undang-Undang Kebudayaan dan kesediaan pemerintah menaruh sejumlah budget besar, dana besar untuk kebudayaan. Dan jadi pintu masuknya lewat pakaian adat tadi, diplomasi kebudayaan. Pintu masuknya lewat itu. Artinya beliau menggarisbawahi bahwa kita berbicara kebudayaan itu tidak hanya untuk kebudayaan, kita berbicara kebudayaan bukan untuk sesuatu yang ritual sentris, bukan tradisi sentris, tetapi kita bicara kebudayaan ini untuk merayakan kehidupan. Nah, kehidupan itu bisa di bidang ekonomi, bisa macam-macam, dan bisa menyentuh aspek politik, tapi diantara itu semuanya ada yang tadi beliau tekankan bahwa sumber daya manusia yang dibangun itu orang-orang, jadi sumber daya yang unggul. Jadi letaknya itu tidak sekedar sebagai working force, bukan hanya kekuatan tenaga kerja, melainkan itu membangun warga negara. Sebenarnya lebih jauh, bukan hanya tenaga kerja, tapi warga negara. Manusia yang berkarakter. Manusia yang punya karakter, dan salah satu karakter yang saat ini sangat penting itu kemampuan menoleransi tindakan orang lain, kemampuan mengakomodasi pihak-pihak lain. Tetapi kalau ini ada suatu kekuatan yang datang dari luar, ide-ide besar apapun yang semulia-mulianya haruslah disesuaikan dengan ideologi negara, harus disesuaikan dalam aturan-aturan negara, tidak boleh nabrak. Meskipun mereka berbicara ini penting, ini strategik, ini betul untuk memakmurkan bangsa, iya betul, tetapi masukkanlah itu semuanya dalam frame. Oke, baik. Singkat saja Pak Eko, jadi itu yang direncanakan oleh pemerintah ya, bahwa diplomasi budaya melalui pakaian adat ini hanya pintu masuk. Iya. Saya kira ini hanya karena sifatnya kan hanya satu peristiwa ya. Tapi yang paling penting bahwa kemudian harus dilihat pemerintah atau presiden ini sudah kemudian mendorong, bahkan kemudian melahirkan satu kebijakan perpres yang kemudian yang inline dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi perpres tentang strategi pemajuan kebudayaan. Baik. Nah, ini sesuai dengan jalan Trisakti ya, berkarakter dalam
kebudayaan. Saya kira ini kalau kemudian ditarik dalam pidato kemarin, pidato kenegaraan, bahwa salah satu aspeknya adalah Presiden menyiapkan SDM yang unggul yang punya karakter, ya, punya karakter, kemudian juga punya identitas nasional. Saya kira itu yang penting. Terima kasih Pak Eko dan Pak Sobari sudah berbagi bersama kami dalam program Prime Time News.